Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ustazah Sri Sukmawati. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian arus searah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami alat ukur listrik. Kemudian peserta didik dapat menganalisis persamaan pada hambatan listrik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hukum satu Kirchhoff. Pertama, kita akan belajar tentang ampere meter. Oke, ampere meter itu apa sih? Nah, ampere meter itu adalah alat ukur arus. Jadi, jika tolib dan tolibah ingin mengukur arus pada suatu rangkaian listrik, kita menggunakan ampere meter. Dan ampere meter itu harus disusun secara seri dengan komponen yang akan diukur arusnya. Jadi ini ya, ini ampere meter. Nah, ampere meter di sini harus disusun secara seri. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengukur atau menghitung ampere meter. Nah, pertama di sini ada contoh atau gambar ya. Ini gambar dari ampere meter. Jadi nanti saat kalian sudah datang ke sekolah, nanti kita bisa menggunakan langsung ya, mengukur langsung di lab fisika, insya Allah. Kemudian di sini ada contoh soal ya. Nah, kita lihat di sini menunjukkan. Nah, yang ditunjukkan oleh angka panah adalah angka 4. Kemudian skala terbesarnya berapa? 10 ya. Kemudian angka yang ditunjuk atau yang disambungkan oleh kabel adalah 5. Gimana cara menghitungnya? Apakah ini besarnya 4 ampere? Nah, ini kan. Berarti angka yang ditunjuk oleh jarum 4 dibagi dengan skala maksimumnya. Karena digambar skala maksimumnya 10, berarti 4/10. Kemudian dikali dengan 5, angka yang ditunjuk ya. Berarti kita bisa dapatkan berapa hasilnya? Berarti 2 ampere. Nah, hasilnya berarti 2 ampere. Berarti pada gambar ini hasilnya adalah 2 ampere. Selanjutnya adalah voltmeter. Oke, voltmeter adalah alat ukur untuk mengukur tegangan. Kemudian voltmeter itu harus dihubungkan secara paralel. Lihat di sini ya. Misalnya kita mau mengukur nih, berapa sih tegangan pada rangkaian ini? Nah, kita mengukurnya harus disambungkan secara paralel. Ini voltmeternya. Oke, di sini juga ada contoh soal juga. Kita akan coba menyelesaikan. Caranya sama seperti ampere meter. Di sini ditunjukkan berapa? 10. Jadi setiap skala ini bernilai 5 ya. Berarti 10 per maksimumnya berapa? 25. Kemudian angka yang ditunjuk adalah 5. Berarti berapa hasilnya? Ini 5 ya. Jadi hasilnya adalah 2 volt. Jadi menunjukkan angkanya adalah 2 volt. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan simulasi yang sudah Ustazah siapkan. Oke, kita mulai simulasinya ya. Baik, sekarang kita mulai simulasinya. Nah, di sini ada angka tunjuk 2 ampere atau 100 miliampere. Nah, kita coba di angka 2 ampere. Ini adalah kabel yang dihubungkan tadi ya. Nah, terus kita lihat skala maksimumnya adalah 5. Skala maksimumnya 5. Coba sekarang misal Ustazah gerakan si jarum ini ke angka tunjuk 1. Berarti tadi caranya gimana? 1/5 dikali 2 ampere. Berarti hasilnya 0,4 ampere. Ya. Seperti itu ya, paham ya? Selanjutnya ke voltmeter. Nah, ini juga sama, voltmeter juga sama. Angka tunjuknya ini bisa diubah-ubah, mau ke 12 volt atau ke 2 volt. Oke. Kita coba ke 12 volt dulu. Nah, angka tunjuknya Ustazah mau coba ke angka 3 ya, misal 3. Nah, berarti 3/5 dikali 12. Nah, hasilnya 7,2 volt. Seperti itu, sudah paham ya? Sebelumnya saat SMP kalian sudah pernah belajar yang namanya hukum Ohm, kan? Hukum Ohm itu apa? Hukum Ohm adalah kuat arus dalam satu rangkaian sebanding dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian.
Nah, ini pasti kalian pernah mengetahui ya, VIR. Biasanya Ustazah hafalnya hukum Ohm, berarti kita singkat aja langsung VIR. V sama dengan I dikali R. V itu tegangan, I adalah arus, satuannya apa? Ampere, dan R adalah hambatan, Ohm ya satuannya. Nah, untuk memudahkan kita bisa menggunakan konsep segitiga. Jadi kita letakkan V yang paling atas, kemudian yang bawah I dan R. Jadi untuk mengetahui nilai hambatan berarti kita tutup R-nya, berarti V per I. Selanjutnya, nah di sini ada susunan seri resistor. Kalau untuk susunan seri resistor atau resistor itu hambatan ya, biasanya pada gambar biasa digambarkan seperti ini. Itu kita caranya adalah hambatan seri itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Kalau untuk paralel bagaimana? Kalau untuk paralel berarti 1 per R paralel sama dengan jumlah 1 per Rn. Oke, sekarang kita akan coba mengerjakan contoh soal. Nah, contoh soalnya di sini ada sebuah grafik ya. Nah, untuk di sumbu X ini adalah ampere berarti arusnya, dan sumbu Y adalah tegangannya. Jadi kita bisa kita dapatkan, diketahui dulu, yang diketahui apa saja? V satunya berapa? 3 volt. Kemudian I1 nya berapa? 0,02 ampere. Nah, kemudian ditanya, berdasarkan grafik tersebut, jika tegangan yang digunakan adalah 4,5 volt, maka besar kuat arus yang mengalir adalah dalam miliampere. Kita perhatikan juga jawabannya. Berarti V2-nya 4,5 volt. Kemudian yang ditanya berapa arusnya? I2 pada tegangan 4,5 ya. Oke, sekarang kita cari dulu nilai hambatannya. Kita cari dulu nilai hambatannya. Berarti R sama dengan, masih ingat rumusnya? V per I. V yang mana nih? V1 dan I1. V1 nya berapa? V1 nya 3. I1 nya 0,02. Ketemu berapa? 150 ohm. Nah, sekarang hambatannya sudah ketemu 150 ohm. Kita bisa mencari I2-nya. I2 berarti sama dengan V2 per R. Nah, berarti berapa? V2-nya 4,5. 4,5 dibagi 150 dengan 0,03 ampere. Yang diminta dalam satuan apa? Yang diminta dalam satuan mili ampere. Berarti dari ampere ke mili ampere berapa? 30 mili ampere. Jadi hasilnya adalah 30 mili. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang hambatan listrik. Apa sih hambatan listrik? Faktornya itu apa? Faktor yang mempengaruhi hambatan listrik itu adalah, pertama ada jenis bahan kawatnya. Kemudian ada panjang kawat itu sendiri dan luas penampang kawat. Nah, bisa kita lihat ya, ini rumusnya. Rumusnya adalah R atau hambatan listrik sama dengan jenis kawat dikali L panjang kawat per A. A itu luas penampang misalnya ya. Nah, ini ada tabel dimana kalau misalnya kita menggunakan jenis bahannya mika, berarti hambatan jenisnya adalah 2,0 atau 2 kali 10 pangkat 15. Kemudian kalau kita pakai jenis bahannya karbon itu 3,5 kali 10 pangkat minus 5. Jadi hambatan jenis itu sudah dapat kita lihat pada kolom atau pada tabel. Oke, sekarang kita akan bahas tentang hukum 1 Kirchhoff. Pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk
pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Nih, I1, I2, I3 itu jumlahnya akan sama dengan I4, I5, dan I6. Berarti jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Oke, sekarang kita coba mengerjakan contoh soal berikut. Jadi yang kita ketahui apa? Diketahui pertama ada I masuk ya, ini ya. I masuknya. Ini ya, I masuk nih. I masuknya sama dengan 10 ampere. Kemudian I1 sama dengan 3 ampere. Kemudian ada I2. Ini masih tanda tanya. Kemudian ada I3. I3 nya adalah 1 ampere. Kemudian ada I4 nya. Berarti yang ditanya adalah I2 dan I4. Langsung aja kita cari I1 dan I2. Nah, I2 itu kita lihat di sini. Kan ini I masuknya ada 10 ampere. Kemudian ada percabangan nih. Ada I1, ada I2, ada I3. Berarti I masuk itu harus sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Berarti hasilnya berapa? 3 ditambah I2 ditambah 1. I masuknya I2 sama dengan 6. Berarti I2 nya 6 ampere. Nah, untuk yang I4 gampang ya. Berarti itu sama dengan I masuk. Kan I masuk dengan I keluar, atau arus yang masuk dengan arus yang keluar. Berarti tambahnya 10. Ya, seperti itu. Udah kan? Sekarang kita tadi sudah belajar apa saja? Kita sudah belajar ampere meter, kita sudah belajar voltmeter, kita sudah belajar hukum ohm, kemudian kita sudah belajar apa lagi? Hambatan listrik, dan yang terakhir hukum 1 Kirchhoff. Oke, jangan lupa ya diulang-ulang kembali, kemudian cari-cari soal latihan, terutama untuk soal latihan SBMPT. Terakhir dari saja yang berhubungan dengan Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 13, di mana jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Nah, seperti itu. Jadi, jangan lupa terus semangat untuk belajar. Jangan lupa juga jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa di kelas online. Sekian dari Ustazah Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.